Moco Buku Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan membacakan buku yang berjudul Dasar-Dasar Penyiaran dari edisi kedua yang ditulis oleh Hidayanto Jamal dan Andi Fahrudin dan yang diterbitkan oleh Prenada Media. Di sini saya akan membacakan pada bab 9 yaitu alat rekam dan media penyimpanan. Yang isinya yaitu yang pertama, mengapa sinyal video terekam, bahan magnetis dan bahan CD. Yang kedua, peralatan rekam. Peralatan rekam audio, peralatan rekam video. Yang ketiga, operasional editing. Yang keempat, peralatan camcorder. Yang kelima, linear tape open atau LTO. Materi program, materi promo on air atau iklan. Dan media penyimpanan. Media penyimpanan adalah suatu jenis media atau material yang memungkinkan semua data, informasi audiovisual yang ada direkam. Pada perkembangannya, media menyimpan tertentu dapat bertahan dalam beberapa masa, seperti pita magnetis yang hingga saat ini masih digunakan dalam format kaset. Hal ini sangat berkaitan erat dengan teknologi perekaman. Teknologi rekam saat ini telah demikian maju dengan melibatkan teknologi komputer, yaitu melibatkan baik software maupun hardware. Sistem komputasi sebagai contoh ialah sistem penyimpanan berkapasitas besar, mass storage, yang masih menggunakan media magnetis, hard disk, yang dapat menyimpan program audiovisual dengan kapasitas sampai order ratusan gigabyte yang setara dengan program beberapa minggu siaran. Mass storage ini berada pada pusat sistem penyimpanan yang dikenal juga sebagai server, seperti istilah layaknya sistem komputer. Sistem mass storage ini digunakan dalam sistem automasi penyiaran, baik radio maupun televisi, sebagai alat rekam yang efisien. Dengan perkembangan pesat teknologi komputasi, maka media rekam yang semula berbentuk materi magnetis sekarang meningkat atau bertambah dengan media optikal. Media penyimpanan pun juga banyak variasi bentuknya, dari semula pita magnetis open reel, kaset, disket, memory card, sampai berbentuk CD. Tentu saja berbicara tentang media penyimpanan, otomatis harus diikuti dengan pembahasan alat perekamnya. Dari masa ke masa, alat perekam tersebut juga berkembang. Dari berdimensi segi 4 kubikel dalam ukuran di atas 1 meter kubik sampai berdimensi kubikel dengan ukuran sisi kurang dari 30-an cm kubik. Bahkan sudah lebih dari satu dekade yang lalu, tahun 1990-an, alat rekam tersebut dirancang menyatu atau built-in dalam satu kamera yang disebut camcorder atau kamera recorder. Begitu juga dengan teknologinya yang berkembang dari format analog menuju format digital hingga saat ini. Pembuatan rekaman video diilhami dari konsep film gambar bergerak motion picture film yang telah ada sebelumnya sejak 1889. Bahan rekaman film tersebut dinamakan sebagai film seluloid. Di atas permukaan film seluloid ini dilapisi bahan pekat cahaya, yaitu bahan yang akan berubah struktur lapisannya karena terkena sinar matahari, yaitu bahan yang
akan berubah struktur lapisannya karena terkena sinar. Terdiri dari beberapa lapis untuk film berwarna. Bahan peka cahaya ini akan dapat merekam bayangan optik sesuai intensitas cahaya yang mengenainya. Bayangan atau gambar optik tertempel atau tampak pada bahan seluloid setelah melalui proses kimiawi. Sementara video juga memiliki konsep yang sama, di mana gambar diletakkan ke dalam pita magnetis penyimpanan video. Hanya saja, gambar yang dihasilkan oleh kamera video melalui alur berbeda dengan gambar yang dihasilkan oleh kamera film. Perbedaannya ialah pada kamera film, bayangan optik langsung menerpa film setelah melalui sistem lensa. Adapun pada kamera televisi, bayangan ini harus melalui sistem prisma untuk mendapatkan berkas sinar komponen merah, hijau, dan biru atau kamera warna. Dan mengalami konversi besaran dari besaran optik ke besaran elektronik. Perlu diingat bahwa sinyal video ini memang dibutuhkan sesuai keperluan untuk siaran televisi. Television atau yang biasa disebut television broadcasting yang telah ditemukan pada tahun 1936. Mengapa sinyal video terekam? Atau pertanyaan lengkapnya ialah mengapa sinyal video ini dapat terekam pada material magnetis baik pada pita polyester, hard disk maupun memory card ataupun pada sistem optik CD? Jawabannya akan diuraikan berikut ini. Bahan magnetis. Bahan magnetis ini dapat terbuat dari beberapa macam lapisan oksida logam seperti chromium dioxide atau ferric oxide yang dilapiskan di atas bahan polyester seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ditunjukkan satu contoh pita terekam audio dengan lebar 1/4 inci dengan reel ukuran 7 inci yang digunakan pada tape-to-tape recorder atau bisa disebut dengan sebagai open reel tape recorder. Proses perekaman pada pita magnetis ini dilakukan dengan jalan memagnetisasi atau mempengaruhi dengan variasi medan magnet lapisan magnetis ini oleh satu kepala rekam. Sebelumnya, bahan magnetis ini mempunyai sifat magnet yang merata intensitasnya. Dengan adanya magnetisasi yang intensitasnya bergantung dari kuat lemahnya sinyal audiovisual, maka sifat magnet yang homogen ini diubah oleh kuat lemahnya sinyal audiovisual ini, sehingga mempunyai pola magnet tertentu. Dengan jalan ini, sinyal audiovisual telah terekam pada bahan magnetis yang dimaksud. Pada saat memutar ulang, variasi pola magnet yang telah terbentuk itu dibaca oleh kepala baca atau playback head melalui induksi pada playback head sehingga diperoleh hasil rekaman sebelumnya. Sifat magnetisasi sebelumnya masih dapat dimagnetisasi kembali oleh sinyal lain yang dikenal dengan proses override atau ditimpa oleh rekaman yang lain. Tetapi sebelum dilakukan rekam ulang, maka pada pola magnetisasi sebelumnya harus dihomogenkan kembali dengan kepala hapus atau erase head yang terletak posisinya sebelum kepala rekam terhadap arah tarikan atau transport pita. Sehingga bila arah transport pita dari kanan ke kiri, maka kepala hapus terletak di sebelah kanan kepala rekam. Tabel pita dan lapisan magnetis seperti ditunjukkan pada gambar 1 bervariasi nilainya bergantung pada keperluannya. Parameter penentu ketebalan ini adalah kecepatan tape berjalan dan jenis sinyal yang direkam. Sehingga ketebalan material dasar ini berkisar antara nilai lebih kecil dari 13 sampai 35 mikrometer. Nilai ketebalan bahan polyester sebesar 35 mikrometer ini merupakan nilai pada saat awal pita magnetis ini dirancang. Pita magnetis untuk keperluan penyimpanan sinyal digital atau data
Ukuran ketebalan umumnya 2 kali lebih tebal dari pita magnetis untuk sinyal analog. Adapun ketebalan lapisan material magnetis yaitu berkisar antara 9 sampai 12,5 mikrometer. Satu contoh jenis pita rekam magnetis ialah pita kaset audio. Seperti ditunjukkan bentuk fisiknya pada gambar tersebut, pada pita rekam jenis ini memiliki data sebagai berikut. Lebar pita 1/8 inci, tebal total pita 12 mikrometer, tebal polyester 16 mikrometer, tebal lapisan oksida 4 mikrometer. Pada gambar yang ketiga ditunjukkan bentuk kaset kompak mini yang digunakan untuk mesin audio yang memerlukan kebeningan level audio seperti mesin penjawab. Bentuk lain dari kemasan pita rekam audio ialah tape card track yang bentuk fisiknya ditunjukkan pada gambar yang keempat. Sebetulnya, tape card track atau disebut card track awalnya didesain untuk media penyimpanan data komputer. Tetapi kemudian berkembang penggunaannya untuk media rekam audio dengan durasi relatif pendek, seperti jingle atau alunan lagu untuk stasiun ID, satu stasiun penyiaran. Card track menggunakan pita ukuran 1/4 inci dan dengan ujung tanpa akhir atau kedua ujungnya bersambung seperti terlihat pada gambar yang keempat. Bahan CD. Compact disc atau CD adalah bentuk media penyimpanan optik yang digunakan untuk menyimpan data digital. Data digital ini di samping merupakan data komputasi, dapat juga merupakan rekaman sinyal audio maupun video digital. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1982 sebagai audio CD yang dapat menyimpan puluhan lagu pada media penyimpanannya. Sampai sekarang pun media CD ini masih tetap digunakan. Compact disc atau yang biasa kita sebut CD, standarnya mempunyai diameter 120 mm yang dapat menyimpan lagu selama 80 menit untuk data yang tidak dikompresi atau setara dengan 700 MB. Di antara periode 1982 sampai 2006, lebih dari 90 miliar keping CD yang telah digunakan di dunia sebagai media penyimpanan optikal untuk musik, data gambar, video, software, games, dan software komputer. Hingga 25 tahun sejak pertama kali diperkenalkan materi penyimpanan pada CD ialah Makrolon polycarbonate yang dibuat oleh bersama Philips dan Polygram. Walaupun sekarang telah ditemukan material lain, bahan makrolon polycarbonate masih banyak digunakan. Bagaimana lapisan atau layer makrolon polycarbonate tersebut tersusun dalam sebuah CD? Pada gambar yang kelima ditunjukkan struktur lapisan tersebut, yaitu bagian A, layer makrolon polycarbonate, yang B, layer pemantul berkas sinar laser tersebut dari lapisan tipis aluminium atau emas, yang C, lapisan yang membantu sifat lapisan B, dan yang D, lapisan label atau merek CD yang mencegah sinar laser tersebut tembus ke arah luar. Dalam proses perekaman, sinar laser yang merupakan representasi data yang akan disimpan akan padam dan bersinar tergantung sinyal data yang masuk. Laser bersinar menandakan data 1, sedang laser padam menunjukkan data 0. Data 1 dan 0 adalah bentuk sinyal digital. Apabila sinar laser menerpa dengan terfokus pada lapisan polikarbonat, maka dia akan membakarnya sehingga menimbulkan cekungan sedalam kurang lebih 100 nanometer yang disebut sebagai pit. Sementara untuk sinyal data 0, maka sinar laser padam dan tidak membakar material polikarbonat. Pada periode waktu data 0 ini di permukaan polikarbonat tetap datar
yang dikenal sebagai LAN. Melalui proses tersebut, maka data digital sudah terekam pada media optik, yaitu merupakan kombinasi bit dan LAN pada track yang terbentuk dan merupakan representasi sinyal data digital yang direkam. Sekali permukaan polikarbonat terbakar, maka bit yang terbentuk tidak dapat kembali lagi atau tidak dapat untuk merekam kembali, seperti dapat terjadi pada material magnetis. Ilustrasi yang menggambarkan terpaan sinar laser pada permukaan CD ditunjukkan pada gambar 6, sedangkan gambar 7 menunjukkan diagram proses perekaman yang berlangsung. Dalam proses perekaman seperti ditunjukkan pada gambar 7, suatu deretan sinyal informasi digital dikonversi atau diubah oleh satu encoder atau pengubah kode menjadi satu sinyal terkode yang langsung ditumpangkan pada sinyal laser melalui satu proses modulasi. Di sini terjadi transisi dari besaran listrik ke besaran optik. Akibat dari proses tersebut, sumber sinar laser memancarkan berkas sinar dengan satu intensitas tertentu pada saat on, yang diarahkan dan difokuskan oleh sistem lensa media penyimpan atau CD. Pada titik di media penyimpan yang terkena sinar laser menjadi panas dan membentuk cekungan. Karena media penyimpan bergerak konsentrasi sesuai arah panah, maka terbentuk alur melingkar sirkular yang berisi kombinasi pitch dan lens seperti diuraikan sebelumnya. Dengan berputarnya terus cakram media rekam tersebut, maka terbentuk alur kontinu dengan radius yang berubah sedikit secara gradasi sehingga membentuk alur yang berbentuk spiral atau mirip obat nyamuk bakar. Pada saat membaca rekaman yang telah ada, terjadi proses konversi dari optik ke elektrik, tapi mempunyai proses di segmen optisnya yang berbeda. Perbedaan ini ialah dipancarkan sinar laser dengan intensitas tetap ke alur media rekam mengikuti alur yang sama sesuai rekaman. Sinar laser yang terpantul kembali oleh media rekam karena dapat layer pemantul dari CD yang kemudian ditangkap sebagai representasi sinyal data terekam. Diagram proses putar ulang atau playback ditunjukkan pada gambar 9. Peralatan rekam. Peralatan rekam tentunya digunakan untuk merekam sinyal audio dan audiovisual yang selalu dioperasionalkan dalam satu stasiun penyiaran. Untuk sinyal audio, peralatan rekamnya disebut dengan audio recorder atau sound recorder. Adapun untuk sinyal audiovisual, peralatan rekamnya disebut sebagai video recorder. Terdapat dua tipe alat rekam ini, yaitu tape on reel dan cassette recorder. Dalam perkembangannya, alat rekam tersebut dimulai dari format analognya dalam berbagai tipe atau serial produknya hingga ke versi digitalnya yang digunakan untuk peralatan penyiaran atau rumah produksi yang biasa disebut dengan PH atau production house sampai saat ini. Peralatan rekam audio. Uraian tentang peralatan rekam audio ini dimulai pada era 1980-an yang dioperasionalkan di satu stasiun penyiaran, terutama di Indonesia. Stasiun penyiaran radio saat ini hanya RRI, Radio Republik Indonesia. Sedang untuk stasiun penyiaran televisi hanya TVRI, Televisi Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia dan TVRI banyak menggunakan peralatan yang diadakan melalui proyek pinjaman lunak antara pemerintah dari beberapa negara penyandang dana. Karena itu, peralatan penyiarannya selalu mengikuti produk negara yang bersangkutan. Untuk stasiun RRI, negara yang memberikan loan antara lain Austria, Prancis, dan Jepang. Sehingga peralatan rekam audio banyak bermerek Studer, Revox, Klamberger, atau Sony, atau Denon, atau Toshiba.
Peralatan rekam yang populer di era tersebut ialah dari Studer-Revox, yang salah satu tipenya ialah PR99. Peralatan ini ditunjukkan pada gambar 9. Peralatan ini menggunakan pita ukuran 1/4 inci atau setara dengan 6,35 mm, tipe open reel dengan diameter sampai 10,5 inci atau setara dengan 26,67 cm dan dengan format stereo. Mempunyai standar kecepatan pita sebesar 3,75 dan 7,5 in. Peralatan ini masih dapat kita lihat di beberapa stasiun penyiaran. Peralatan rekam tipe Studer-Revox ini banyak digunakan oleh stasiun penyiaran RRI. Di samping tipe yang tergolong portable, terdapat juga tipe stasioner yang dibuat oleh pabrik Sony dari Jepang. Peralatan rekam ini juga menggunakan pita ukuran 1/4 inci. Ukuran ini merupakan standar penyiaran di dunia. Bentuk alat rekam stasioner ini ditunjukkan pada gambar 10. Menginjak era akhir 1980-an, isu digitalisasi peralatan penyiaran mulai digulirkan. Satu persatu secara terpisah, peralatan tertentu mulai diproduksi dalam versi digitalnya, seperti kamera, video mixer, mastorek. Termasuk juga di bidang peralatan audio pada alat perekam digitalnya yang dikenal dengan nama DAT, Digital Audio Tape Recorder, atau RDAT, Rotating Head Digital Audio Tape Recorder. RDAT adalah alat rekam audio yang dirancang oleh Sony dan diperkenalkan pada tahun 1987. Sepintas, peralatan rekam dan pita kasetnya mirip dengan audio kaset seperti biasa yang ditunjukkan pada gambar 11. Pada gambar 11B terlihat jelas dimensi kasetnya karena dibandingkan dengan baterai ukuran A3. RDAT menggunakan pita magnetis berukuran 4 mm dengan kemasan berukuran 73 mm kali 54 mm kali 10,5 mm. Alat perekam DAT ini dapat merekam seperti rekaman pada CD dengan sampling rate sebesar 48, 44,1 atau 32 kHz pada 16 bit per sampel kuantitasi atau tahapan proses dalam digitalisasi sinyal analog. Pengandaan rekaman pada sistem DAT akan menghasilkan gandaan yang persis sama kualitasnya dengan aslinya, semacam proses cloning. Pada alat rekam DAT ini, kepala rekam tidak statis lagi, tetapi berputar seperti konsep mesin video tape recorder. Sementara pada mesin DCC atau Digital Compact Cassette yang sudah dalam versi digital juga, kepala rekamnya statis. Sistem DAT ini sekarang telah luas digunakan, baik di bidang produksi rekaman maupun di bidang penyiaran, walaupun kemudian tersaingi oleh rekaman materi CD. Mesin DAT sendiri ditunjukkan pada gambar 11A. Peralatan rekam video. Alat rekam video pada hakikatnya ialah merekam juga sinyal audionya atau dapat dikatakan sebagai alat rekam audio visual. Di depan dikatakan bahwa munculnya ide alat rekam video penyiaran diilhami oleh produksi film bergerak yang ditemukan pada tahun 1889. Dari mesin generasi yang pertama, tahun 1956, hingga mesin generasi digital tahun 1990-an hingga sekarang, alat rekam video menggunakan materi rekam pita magnetis. Generasi pertama masih mempunyai versi monokrom dan analog dengan pita magnetis open reel ukuran 2 inci. Sedangkan generasi yang terakhir sudah merupakan generasi versi color dan digital dengan menggunakan pita magnetis berbentuk kaset berukuran hingga 1/4 inci.
Ampex, perusahaan Amerika yang berkedudukan di Redwood City, California, merupakan salah satu pionir desain video tape atau istilah yang digunakan pertama kali oleh Ampex recorder. Rancangan jadi yang pertama kali diluncurkan Ampex adalah tipe VR 1000 pada 1956. Tipe VR 1000 ini disebut tipe 2 quadruplex karena menggunakan 4 kepala rekam dengan pita ukuran 2 inci. Quadruplex ini dikenal sebagai tipe alat rekam video linear karena gerakan pitanya lurus melintasi kepala rekam yang juga bergerak atau berputar vertikal. Setelah kesuksesan Ampex tersebut, maka beberapa perusahaan lain di Amerika seperti RCA dan beberapa perusahaan di Eropa seperti Bosch France ikut meramaikan pasar peralatan rekam video di dunia dengan mengeluarkan video tape recorder tipe quadruplexnya. Namun, populasinya hanya di kawasan Eropa. Melalui beberapa tipe yang dikembangkan Ampex, pada 1966 dikeluarkan tipe VR 1200 yang sudah versi color dan komponennya menggunakan solid state. Selanjutnya, pada 1974, Ampex mengeluarkan tipe AVR 2 dari seri AVR. Hampir seluruh stasiun penyiaran TVRI di Indonesia ketika itu menggunakan AVR 2 ini, seperti TVRI Jakarta, Medan, Palembang, Jogja, Surabaya, Ujung Pandang, dan Manado. Setelah generasi mesin rekam video 2 inci quadruplex pada tahun 1976 diluncurkan oleh Ampex tipe VPR2, yaitu satu tipe helical yang menggunakan pita magnetis ukuran 1 inci. Tipe ini dikenal dengan sebutan format C. Dari kawasan Eropa pada tahun yang sama diluncurkan juga oleh Bosch Video Tape Recorder atau VTR. Satu inci dengan format yang berbeda yang disebut sebagai format B distandarkan oleh SMPTE. Kedua mesin VTR 1 inci ini ditunjukkan pada gambar 12 yang mempunyai dimensi kubikel rata-rata dalam cm berukuran 75 x 75 x 200. Melintasi masa perkembangannya hingga sekarang, beberapa generasi mesin rekam video tersebut ditunjukkan pada tabel 1. Perbandingan pita antara VCR 1 inci format B dan pita kaset VCR video kaset recorder versi U-Matic Highband 3/4 inci ditunjukkan pada gambar 13. Pada tabel 1, di bagian mesin rekam versi digital disebutkan format D1 dan D2. Pada format D1, sinyal analog didigitalisasi langsung dari sinyal analognya yang disebut dengan composite digital melalui proses analog to digital conversion, yaitu proses sampling, quantizing, dan coding. Adapun untuk format D2, digitalisasi dilakukan pada komponen sinyal analognya, yaitu sinyal luminance, komponen sinyal hitam putih, sinyal chrominance biru, dan sinyal chrominance merah. Ketiga komponen ini dipisahkan lebih dahulu dari sinyal analognya, CCVS, Color Composite Video Signal. Kemudian, masing-masing komponen sinyal ini didigitalisasi dengan frekuensi sampling sebesar 13,5 MHz, 6,75 MHz, dan 6,75 MHz, sehingga menghasilkan perbandingan 4:2:2. Sinyal digital yang dihasilkan disebut dengan komponen digital.